Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kedalaman kasih-Mu yang dinyatakan di atas bukit Kalvari. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang benar, penghiburan yang sejati, dan semangat yang baru untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu kalimat yang penuh kuasa. Diambil dari Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan dia di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Tempat yang disebut Tengkorak atau dalam bahasa Latin Calvaria adalah bukit kecil di luar tembok Yerusalem, dikenal juga dengan nama Golgota. Di tempat inilah peristiwa paling agung dalam sejarah manusia terjadi. Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Charles Spurgeon menulis, Bukit penghiburan adalah Bukit Kalvari. Isa ingin menegaskan bahwa penghiburan terdalam bagi umat percaya tidak berasal dari keadaan yang menyenangkan, bukan dari kebebasan dari penderitaan, tetapi justru dari salib Kristus. Salib yang pada awalnya tampak seperti kekalahan, justru menjadi sumber kemenangan. Tempat penderitaan itu kini menjadi sumber penghiburan, pengharapan, dan kasih yang tak terhingga. Mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa Calvary, tempat penderitaan terbesar, justru menjadi sumber penghiburan yang paling dalam? Bayangkan Bapa Surgawi menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Bukankah ini puncak dari kasih yang tidak terselami? Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan kasih biasa, bukan kasih yang hanya diucapkan dengan kata, tetapi kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan tertinggi. Setiap tetes darah yang menetes dari tubuh Yesus adalah bukti bahwa Anda dan saya dikasihi dengan kasih yang sempurna. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, tetapi melalui kematian Kristus, tirai pemisah itu robek. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia dihukum supaya kita dibebaskan. Ketika kita merasa paling kotor, paling gagal, paling berdosa, Calvary adalah tempat yang paling tepat untuk kita datang. Sebab di sana ada pengampunan yang tidak bersyarat. Seperti penjahat di sebelah kanan Yesus yang hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dan ia pun dijanjikan Firdaus. Itulah kekuatan Kalvari, pengampunan yang tersedia, bahkan dalam detik-detik terakhir kehidupan seseorang. Spurgeon berkata bahwa bukan di Olivet, bukan di Sinai, bukan di Tabor, kita menemukan penghiburan, tapi di Getsemani, Gabatha, dan terutama di Golgota. Di sana, Kristus menanggung penderitaan manusia yang terdalam. Ia tahu apa artinya dikhianati, ditinggalkan, disiksa, dan dilupakan. Maka,
ketika kita menderita, kita tidak menderita sendirian. Kristus telah lebih dulu menapaki jalan derita itu. Dan ia tidak hanya mengerti, tapi ia juga hadir dan memberi kekuatan. Apa yang dilihat dunia sebagai kekalahan, seorang Mesias yang disalibkan, ternyata adalah rencana Allah yang sempurna. Salib bukan akhir cerita, tetapi awal dari kebangkitan. Melalui kematian Kristus, maut dikalahkan. Inilah kenyataan yang menghibur. Penderitaan kita bukanlah akhir, sebab kita punya pengharapan akan kebangkitan dan hidup kekal bersama Tuhan. Spurgeon menulis, "Barang siapa ingin mengenal kasih, biarlah ia pergi ke Calvary dan melihat pria yang berduka cita itu mati." Salib bukan hanya sejarah. Jangan hanya mengingat Kristus di hari Paskah, tetapi setiap hari. Dalam penderitaan, jangan putus asa, sebab Kristus telah melalui penderitaan yang lebih berat demi kita. Ampuni seperti Kristus telah mengampuni. Kalvari adalah tempat pengampunan, maka kita pun dipanggil untuk memberi pengampunan kepada sesama. Kasihilah tanpa syarat, seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk salib-Mu di Kalvari. Di sana kami melihat kasih yang tidak terukur, pengampunan yang tak bersyarat, dan penghiburan yang tiada banding. Ajarlah kami untuk hidup dalam terang salib-Mu setiap hari. Dalam penderitaan, biarlah kami tetap memandang kepada-Mu. Dalam keberhasilan, biarlah kami tetap bersyukur kepada-Mu. Bentuklah hati kami untuk semakin menyerupai Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hingga Maranatha. Jangan lupakan Calvary, sebab di sanalah pengharapan, kekuatan dan kehidupan kita bersumber. Tuhan memberkati kita semua.